nama saya Siti Latifah, STKI, mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK UIN Sunan Maulana Hasanuddin, Banten. Kali ini saya akan membuat video untuk penilaian uji kinerja mahasiswi PPG dalam jabatan dengan nomor peserta 360 359 000 971 NIM 225060308. Pada video kali ini, RPP yang saya buat yaitu tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, kelas 9 di SMPN 3 Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Semoga video ini berkenan untuk dinilai oleh para penguji. Demikian dari saya, Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, ketua kelas pimpin doa, sampaikan duduk masing-masing. Oke, silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Kalian dipanggil bilang hadir atau hadiroh. Yo, Rinjani, Nasya, Naswa, Buya, Tegar, Lala, Hadir. Raka, Desti, Rasya, Melinda, Dinda, Nadine, Hadir. Syifa, Hadir. Evis, Mela, Pandu, Hadir. Muhtadi, Tanza. Hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum mulai pelajaran itu masih motivasi sebentar. Ingat, masa muda kalian diisi dengan hal positif, khususnya belajar. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Masa depan bangsa kita ini ada di tangan kalian. Oke, ini kayaknya masih pada lulus nih. Kayaknya harus ini semangat. Kita tepuk PAI, oke? Oke. Sekali apa 2 kali tepuknya? Dua kali, oke. Tepuk PAI. Oke, baiklah. Hari ini kita akan mulai memasuki materi baru, yaitu tentang sejarah masuk dan perkembangan Islam di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk materi yang baru, Ibu ingin menanyakan tentang materi yang lampau nih. Kira-kira masih ingat benar nih? Ada yang ingat materi yang lampau apa? Tentang apa? Alhamdulillah masih ingat. Zakat fitrah dan zakat mal. Seperti apa itu zakat fitrah? Oke, itu suci. Ternyata masih ingat zakat fitrah. Zakat malnya siapa yang masih ingat? Ya, alhamdulillah. Zakat mal adalah zakat harta yang seperti peternakan, pertanian, perniagaan, pemasaran, dan Harta. Ya, harta tumbuhan. Ya, oke, bagus semuanya masih ingat berarti ya. Nah, hari ini kita akan mulai materi baru tentang sejarah masuk dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, ada yang pernah dengar nggak? Atau ada yang pernah baca? Atau ada yang pernah, oh, saya pernah dengar nih tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia seperti apa? Oh, iya. Islam menyebar melalui jalur perdagangan. Oke, sip, betul. Islam menyebar melalui jalur perdagangan. Ada lagi yang lain? Oke, munculnya kerajaan Islam di Indonesia. Oke, bagus. Betul, munculnya kerajaan Islam di Indonesia. Iya betul. Ternyata sudah ada gambaran ya tentang perkembangan masuknya sejarah masuknya Islam dan perkembangan
biasa Ibu akan menjelaskan kompetensi dasarnya, baik kompetensi pengetahuan ataupun keterampilannya. Oke, silakan lihat ya. Dasarnya untuk materi ini adalah menganalisis sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kompetensi keterampilannya menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Untuk indikatornya apa aja? Nah ini indikator KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI3, KI1 menyajikan meyakini ajaran Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, meyakini bahwa perkembangan Islam di Nusantara sebagai bukti Islam sebagai rahmatan lil alamin, memiliki kepedulian dengan mengikuti berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan di Indonesia kita. Nah, menganalisis alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara, menelaah cara-cara dakwah Islam di Nusantara, memerinci tadi kerajaan Islam di Nusantara. Kompetensi keterampilannya menyajikan paparan kronologi sejarah perkembangan Islam di Nusantara yang diwujudkan dalam bentuk diagram alur, serta menyajikan paparan analisis perkembangan kerajaan Islam di Nusantara yang diwujudkan dalam bentuk membuat diagram alur. Ini adalah indikatornya. Untuk tujuan pembelajarannya, kembali ke indikator tadi, berdasarkan indikator yang tadi A, B, C. Nah ini dia ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa mampu meyakini ajaran Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, memiliki perilaku cinta tanah air, memiliki kepedulian dengan mengikuti partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menganalisis alur perjalanan dakwah di Nusantara, menelaah cara-cara dakwah, merinci kerajaan, dan sampai seterusnya. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini Ibu akan menggunakan metode discovery learning. Discovery learning itu apa? Nah, seperti yang kalian ketahui, discovery learning itu kalian menelaah, mencari sendiri pengetahuan yang ingin kalian tahu. Nah, untuk itu Ibu akan menyajikan video, nanti kalian pahami, kalian teliti, kalian cermati baik-baik. Sudah menyaksikan videonya? Sudah. Dari hasil video yang kalian amati, yang kalian lihat, ada yang ingin bertanya? Oke, Pandu, silakan. Apa kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia, Bu? Oke, tadi ada ya kerajaan Islam ya di slide ya. Oke, bagus Pandu. Apa kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia? Oke, yang lain ada yang bertanya? Oke. Siapa penyebar Islam di Pulau Jawa? Oke, siapa penyebar Islam di Pulau Jawa? Ya, oke sih, pertanyaannya bagus. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ini, nanti Ibu akan bentuk kalian dari kelompok diskusi. Karena metode pembelajaran kita hari ini ada discovery learning, jadi kalian menelaah, mencari pengetahuan sendiri dari berbagai sumber. Bisa dari LKPD yang nanti akan Ibu bagikan kepada kalian, atau dari buku paket kalian. Ya. Oke, nanti ketika diskusi, nanti Ibu akan melakukan penilaian langsung. Ya, nah ketika diskusi akan Ibu observasi sikap kalian ketika kalian bekerja kelompok, sikap kalian, keaktifan kalian, kefokusan kalian ketika mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, nanti Ibu
dikasih waktu 8 sampai 10 menit untuk mengerjakan tugas diskusi. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya, jadi masing-masing kelompok Ibu akan tugaskan. Untuk kelompok 1 nanti akan menganalisis kelompok 1 tadi yang mana yang Ibu bagi? Oh ini, oke. Kelompok 1 nanti menganalisis alur perjalanan dakwah di Nusantara. Ya, untuk kelompok 2, ini kelompok 2 nanti akan menganalisis atau menelaah cara-cara dakwah di Nusantara. Kelompok 3 akan merinci kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dan kelompok terakhir, kelompok 4 akan memberi kesimpulan hikmah persebaran Islam di Indonesia. Nah, nanti setelah kalian pembelajaran ini, setelah diskusi dan pembelajaran selesai, nanti Ibu akan memberikan tugas kalian, tugas di rumah. Nanti untuk kompetensi pengetahuannya Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, berupa nanti pilihan ganda, soal-soal pilihan ganda yang harus kalian jawab. Nah, ini akan mengasah pengetahuan yang kalian pelajari hari ini. Dan untuk nanti tugas kompetensi keterampilannya, Ibu akan menugaskan kalian untuk mencari artikel tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, cara kalian cari artikel boleh dari internet, boleh dari buku-buku yang lain, boleh dari buku sejarah yang lain, atau boleh dari majalah, atau boleh dari sumber yang lain. Nanti kalian kumpulkan foto-foto atau gambar-gambar atau apapun itu dalam bentuk portofolio. Nah, nanti minggu depan kalian kumpulkan. Oke, paham ya untuk tugas nanti dibawa pulang. Oke, untuk sekarang kita tugas diskusi. Ibu akan berikan LKPD-nya. Oke, untuk ketua kelompok silakan. Oh iya, satu lagi. Nanti untuk hasil diskusi kalian boleh nanti berupa mind mapping, boleh berupa penjelasan ringkas, boleh nanti
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh wa ridwanu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang menyimpulkan hikmah Islam di Nusantara. Yang pertama ada kehadiran Islam di Nusantara memberikan nuansa baru bagi pengembangan dan pemahaman atas suatu kepercayaan yang ada di Nusantara. Yang kedua, hasil karya dan warisan para ulama, baik itu berupa ilmu dan adat istiadat, sangat berguna sebagai sumber pengetahuan. Yang ketiga, jasa Wali Songo dapat dalam pengembangan Islam di Indonesia sangat besar, baik itu ilmu pengetahuan, peninggalan bangunan bersejarah seperti masjid dan lembaga-lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu. Untuk teman kalian. Silakan. Gerakan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenankan saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara-cara dakwah di Nusantara. Cara-cara dakwah di Nusantara ada 5. Apa saja sih itu? Ada yang tahu tidak? Tidak. Oke, dari kelima itu adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Oke, di sini aku mau ngejelasin masing-masing dari kelima ini ya. Yang pertama ada perdagangan. Perdagangan ini adalah proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Yang kedua adalah perkawinan. Sebagai pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi. Yang ketiga adalah pendidikan. Pada awal penyebaran Islam di Indonesia, lembaga pesantren merupakan lembaga pendidikan pertama yang menjadi media penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat ada hubungan sosial. Para mubalik menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Islam juga mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Yang terakhir adalah kesenian. Kesenian sebelum Islam datang ke kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Oke, sekian presentasi atau diskusi dari kelompok 2 mengenai cara-cara dakwah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau kilo tuh. Oke, mau ya. Oke, lanjut kelompok. Berapa yang belum? 1. Oke, silakan. Kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firatu waridwanu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok kami, yaitu tentang menganalisis alur perjalanan dakwah di Nusantara. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudera lepas. Malaka menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Yaitu ada empat cara. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah, Arab, terjadi pada pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Yang kedua yaitu teori sejarah. Teori sejarah mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari sejarah pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi. Yang
ketiga, teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Parsi, sekarang Iran. Yang keempat adalah teori Cina. Proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari perdagangan Cina. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Nusantara terdiri dari 9. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Indonesia. Lahirnya diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Sultan pertama yang memerintahkan dan sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mugyasyan pada abad ke-1514 sampai ke 1528 Masehi. Yang ketiga ialah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Yang keempat, Kerajaan Pajang. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Yang kelima, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sultan Wijaya yang bergerak Senapati Ingalaga Saidin. Panah Tagama artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Yang keenam, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Yang ketujuh, Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Yang kedelapan ialah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13, ibu kotanya terletak di Sampau atau Pulau Ternate. Yang terakhir ialah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah presentasi dari setiap kelompok dan luar biasa ya kalian pembelajaran hari ini ya, discovery learning, memahami. Nah, dari yang teman-teman tadi kalian tanyakan di awal dengan proses diskusi ini jadi terjawab ya. Nah, oke. Setelah diskusi ini ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Pertanyaan untuk kelompok 3. Kerajaan apa yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa? Oke, sip, bagus pertanyaannya. Silakan untuk ditanggapi kelompok 3. Kerajaan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Oke, sip, terjawab ya. Kerajaan Demak pelopor. Pertanyaan untuk kelompok 3. Siapakah nama asli dari Sunan Gunung Jati? Oke, kelompok 3. Siapakah nama asli dari Sunan Gunung Jati? Oke, Devi silakan. Nama asli dari Sunan Gunung Jati adalah Sarif Hidayatullah. Oke, Sunan Gunung Sarif Hidayatullah. Oke, betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Mohon jelaskan penyebaran Islam melalui jalur pendidikan. Oh, jalur pendidikan kelompok 2. Oke, silakan tanggapi kelompok 2. Pada awal penyebaran Islam, pesantren merupakan lembaga pertama di Indonesia yang menyebarkan berupa media yang penyebaran Islam di Indonesia pertama. Di pesantren juga tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi mengajarkan keterampilan hidup lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Pertanyaan-pertanyaan teman kalian, betul apa yang dijawab dan apa yang dijawab oleh teman-teman kalian. Tadi penyebaran Islam bagaimana melalui jalur pendidikan sudah dijawab dengan tepat. Nah, nama asli Sunan Gunung Jati sudah dijawab dengan cepat, dan yang terakhir itu yang pertama pelopor kerajaan penyebaran Islam Demak, itu sudah tepat sekali jawabannya. Kita akan menarik kesimpulan. Oke, siapa yang mau menyimpulkan?
kita akan sebutkan sama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk. Oke, silakan Pandu. Yang pertama, kesimpulan pertama, Islam masuk di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara damai. Selanjutnya siapa lagi? Oke, Nadine, silakan. Agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun penyebarannya sekitar pada abad ke-13 Masehi. Tadi yang lainnya ada? Oke, kalau Proses penyebaran dan perkembangan agama Islam melalui perdagangan, perkawinan, hubungan sosial, kesenian, dan pendidikan. Oke, sip, bagus. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diteruskan Kerajaan Padang dan Kerajaan Mataram Islam. Oke, bagus sekali. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kesimpulan kita hari ini seperti yang teman-teman tadi kalian sampaikan, yaitu tadi yang pertama, Pandu, Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dengan cara damai. Islam menyebar, awal masuk ke abad ke-7, mulai menyebar ke abad 13. Nah, proses penyebarannya bagaimana? Nah, proses penyebarannya melalui kebudayaan, perdagangan, perkawinan, hubungan sosial, dan kesenian. Dan mulai muncul kerajaan-kerajaan seperti kelompok kerajaan Aceh pertama, ya, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak di Jawa, dan seterusnya. Oke, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Oke, setelah kesimpulan tadi, kita refleksi dari pembelajaran hari ini. Refleksinya apa? Dengan mengetahui atau memahami persebaran Islam di Indonesia yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, Islam melalui jalur damai. Nah, menarik perhatian masyarakat Indonesia, tidak membeda-bedakan kasta. Nah, kita memahami hal ini dan kita juga memahami bagaimana cara Islam menyebar di Indonesia dengan peranan besar para wali songo. Nah, kita hargai hasil warisan mereka. Oke, itu refleksi pembelajaran hari ini. Dan insya Allah pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang haji dan umroh. Nah, jangan lupa Ibu diingatkan untuk tugas yang di depan tadi Ibu sudah sampaikan, ya, tugas untuk menguji kompetensi pengetahuan kalian soal berupa esai, pilihan ganda dan esai, dan LKPD. Untuk menguji keterampilannya jangan lupa ya cari artikel tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Dari foto-fotonya kalian buka pada portofolio. Oke, paham?